Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 143 Sebuah Jalan. Bintang harapan keluarga Huo yang terkenal merendahkan diri dan menjadi asisten Yiem cabang dengan total aset lebih dari 100 juta RMB, takutnya rahangnya akan jatuh ke tanah setelah mengetahui ini. Novaji tidak bisa menahan tatapan kosong. Tapi karena itu, paman ketigamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan 20 juta RMB kepada kamu secara sewenang-wenang. Terlihat juga bahwa keluarga Ji memang telah mencapai titik hidup dan mati. Direktur keuangan tidak memerlukan dewan direksi untuk memverifikasi uang sebanyak itu secara langsung. Apakah itu mengerikan? Ini menunjukkan bahwa kekuatannya begitu besar sehingga hampir bisa menutupi langit secara finansial. Kata Robert Huo. Ini sudah wajar dalam keluarga Ji. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Sehingga tidak akan mudah membatasi orang lain. Karena membatasi orang lain, itu sama dengan menempatkan diri dalam belenggu. Novaji mendesah. Dia tidak tahu situasi keluarga Ji, terkadang dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan perusahaan cabang pun tidak bisa mengatasinya, sehingga tidak ada tenaga dan modal ekstra untuk mengurus hal lain. Sebelumnya tidak berhasil, bukan berarti tidak akan berhasil di masa depan, kata Robert Huo. Novaji menoleh untuk melihatnya, apa maksudmu? Robert Huo menatapnya dengan nada santai dan sedikit pesona yang tak terkatakan, apa mungkin kamu tidak ingin menjadi seseorang seperti Cedric Ji dan ubah semua hal yang tidak masuk akal ini? Mata Novaji sedikit melebar, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Kamu bercanda. Dari dulu hingga sekarang, Novaji tidak pernah menyangka bisa menjadi dirut. Dirut keluarga Ji. Di masa lalu, hanya staf langsung yang memegang posisi, dan staf sampingan hanya mencapai level direktur, dan kemudian memegang 30% kursi dewan. Ketua, kata-kata ini mudah untuk ditulis, tapi sepertinya tidak ada dalam kamus kehidupannya. Sekarang Robert Huo bertanya padanya apakah dia ingin menjadi seseorang seperti Cedric Ji. Novaji tentu saja sangat terkejut. Jika kamu tidak memiliki cita-cita dan ambisi seperti itu, tentu saja aku hanya bercanda. Tapi jika kamu punya, masa depan akan selalu menjadi masa depan. Tidak jelas dan tidak jelas, tapi kemungkinannya tak terhitung jumlahnya. Robert Huo tersenyum. Novaji menatapnya dengan tenang, pria di depannya, dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia sudah mengenal satu sama lain bahkan sebelum Natalining. Tapi tidak pernah ada saat dia merasa lebih aneh dari sekarang. Bagaimana dia bisa mengatakan kejadian yang menghancurkan bumi begitu ringan, seolah dia bisa melakukannya untuk dirinya sendiri selama dia mau. Ketika Novaji mendengarnya beberapa bulan lalu, dia tidak mau repot-repot memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak terlalu terkejut dengan hal mustahil semacam ini. Meski detak jantung kencang, seluruh tubuh terasa panas, tapi itu lebih menarik. Bisakah itu dilakukan? Dia tidak tahu, hanya tahu bahwa ketika kejadian itu keluar dari mulut pria itu, dia sangat tergerak. Setelah sekitar setengah menit, Novaji tiba-tiba berkata, ambisimu di luar imajinasiku. Waktu jadi sopir, kamu punya ide ini? Tiba-tiba aku curiga kamu telah banyak membantuku, tapi ternyata untuk hari itu. Untuk menumbangkan tradisi keluarga Ji, mendukung boneka di jajaran atas, lalu mencuri semuanya dari keluarga Ji? Latar belakang sebagai sopir seharusnya tidak dapat melakukan ini, tetapi Novaji tidak yakin apakah Robert Huo bisa. Panas tubuh dengan cepat menghilang, dan ada sedikit rasa dingin. Ambisi pria itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Jangan terlalu gugup. Robert Huo menggelengkan kepalanya, keluarga Ji selalu merupakan keluarga Ji, aku hanya berharap hidup bisa lebih menarik. Akan membosankan jika hanya cukup untuk mengontrol perusahaan cabang, lagi pula kita tidak akan bisa mencapai tujuan ini untuk waktu yang lama. Dan umurmu masih sangat panjang, dan masih ada puluhan tahun perjuangan ke depan, apa kamu berharap beberapa dekade mendatang akan berhenti sekarang? Tentu saja tidak. Novaji berhenti setelah mengucapkan 3 kata.
Ia tidak mau berhenti sampai di situ, tetapi ide sebelumnya adalah membuat perusahaan cabang berkembang lebih baik. Dalam arti, tidak peduli seberapa baik perusahaan cabang berkembang, itu akan selalu menjadi perusahaan cabang, dan dia akan selalu menjadi IM di perusahaan cabang. Novaji terdiam, terlihat sedikit rumit. Perkataan Robert Huo membuat dia melihat kekurangannya sendiri. Apakah kemajuan selama ini telah membuatnya bangga dan berpuas diri, dan apakah dia telah kehilangan semangat giatnya untuk masa depan? Tapi, dirut. Sungguh posisi yang tidak terjangkau. Dia sekarang hanya urutan tingkat keempat, atau anak jaminan. Dapatkah dia benar-benar duduk di posisi itu? Perlahan mengangkat kepalanya, Novaji menatap Robert Huo dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam padaku, ini seharusnya bukan cara terbaik, karena aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Kenapa aku harus membalas dendam padamu? Kamu sangat membantuku, menaikkan posisiku dan memberiku kenaikan gaji. Tanya Robert Huo. Karena Novaji berhenti lagi. Ada beberapa hal yang masih belum bisa dia katakan, dan dia memiliki terlalu banyak keraguan. Dan ekspresi dan nada Robert Huo. Mereka semua tampak sangat tulus, membuatnya sangat bingung. Apakah karena berpikir terlalu banyak, atau terlalu sederhana? Namun, keinginan untuk menjadi ketua menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Ini adalah tujuan akhir yang dimiliki oleh anak-anak keluarga. Meskipun anak-anak dari keluarga cabang tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya, itu tidak akan menghalangi mereka untuk menjadi salah satu impian mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Novaji bertanya. Senyuman di wajah Robert Huo meningkat, dan dia berkata, sekarang tidak perlu melakukan apa-apa, kita hanya perlu melakukan hal-hal di depan kita dengan baik. Lakukan saja langkah demi langkah. Novaji tidak heran dengan jawabannya. Ingin menjadi ketua tidak mudah untuk dikatakan, terlalu banyak orang dan hal yang terlibat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kacau keluarga Ji, itu akan selalu menjadi keluarga besar dengan aset miliaran. Melihat senyum yang meningkat di wajah Robert Huo, Novaji tiba-tiba bertanya, jika aku mengatakan aku tidak mau, apakah kamu akan pergi dari sini? Saat menanyakan pertanyaan ini, Novaji tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Berpikir bahwa pria ini akan pergi, dia merasa sedikit keberatan. Dia sudah terbiasa dengan keberadaan Robert Huo, bahkan di saat-saat krisis. Dia maju untuk membantu menyelesaikannya. Tanpa pria ini, apakah dia akan tetap berada di keluarga seperti sekarang? Jawabannya tidak. Semakin memikirkannya, selain panik, Novaji merasa semakin kecil hati. Novaji menganggapnya konyol. Dia seharusnya tidak memiliki emosi seperti itu, lagi pula, dia sebenarnya adalah. Di saat yang sama, Robert Huo tertawa dan berkata, kamu jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak bilang seperti itu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memperkuat keyakinan batinnya, dan sisanya akan membantumu mencapainya selangkah demi selangkah. Jawaban positif Robert Huo tidak terlalu meyakinkan Novaji, dia semakin merasa bahwa dia tidak terlalu mengenal pria ini. Tapi seberapa banyak dari apa yang dia katakan itu benar dan seberapa banyak yang salah. Itu masih bisa didengar. Jika mereka dengan tegas menolak kemungkinan menjadi ketua, mungkin ini akan menjadi percakapan terakhir mereka. Sekarang dia tidak memiliki pikiran seperti itu murni untuk menghiburnya. Ambisimu begitu besar sampai-sampai aku merasa sedikit takut, pikirku. Membantu aku untuk mengontrol keluarga Ji bukanlah tujuan akhir. Novaji menatap Robert Huo, seolah ingin melihat ke dalam hatinya. Robert Huo masih tersenyum, dan berkata dengan nada santai, bagaimana bisa kamu menganggap ini rumit? Aku hanya ingin jadi asisten dirut. Apakah ini ambisius? Robert Huo tidak mengakuinya, Novaji tahu bahwa lebih banyak itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mendengar perkataanmu. Ini adalah kalimat sederhana yang menentukan jalan apa yang akan mereka ambil di masa depan. Jalan yang penuh kesulitan dan duri yang belum pernah dilalui siapapun. Di jalan ini, hanya mereka berdua yang berjalan bersama, meskipun ada orang di sekitar, mereka tetap kesepian, karena terlalu banyak sekutu.
Termasuk mereka yang bersedia membantu mereka sekarang, mereka mungkin akan menjadi musuh pada akhirnya. Pada akhirnya, akan ada persaingan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bisa diramalkan. Namun saat dia mengatakan ini, rasa takut di hati Novaji menghilang. Dia juga wanita yang sangat ambisius. Sekarang setelah keputusan ini dibuat, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan, kemudian bekerja keras untuk maju. Tidak pasti apakah dia akan sampai pada akhir, tetapi ketika dia tua, dia pasti akan merasa bangga ketika dia memikirkan keputusan yang telah dia buat. Bab 144 Maurice Liu. Sebelum jam 7 keesokan harinya, Novaji dibangunkan oleh panggilan. Melihat sekelompok orang yang memegang pakaian dan kosmetik membobol rumah, Novaji bertanya dengan sangat kesal, "Apa yang kalian lakukan?" Seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Selamat pagi Nona Nova, Dirut memerintahkan agar hari ini Tuan Muda Maurice Liu datang ke perusahaan sebagai tamu. Aku harap kamu dapat berdandan sedikit dan bertemu Tuan Muda Liu." Hampir seluruh tempat tidur diisi dengan setidaknya 100 set pakaian, ditambah setidaknya 5 penata rias profesional. Ini juga disebut berdandan sedikit? Novaji tidak marah, hanya berkata pelan, "Aku tahu, biarkan mereka keluar, aku sendiri bisa merias wajah." Ini adalah para profesional yang dibayar banyak uang. Banyak bintang terkenal yang dilayani oleh mereka. Dan ini perintah Dirut, jika kamu menolak, aku khawatir itu tidak akan baik, kata lelaki paruhbaya itu. Ada senyuman di wajahnya, tapi kata-katanya penuh dengan ancaman. Novaji menatapnya selama beberapa detik, dan akhirnya mengangguk setuju. Jalan menuju masa depan panjang, tidak perlu membuang beberapa batu sandungan saat baru memulai. Belum lagi dalam rencananya. Pertemuan dengan Maurice Liu juga merupakan bagian yang sangat penting. Kemudian, setelah 2 jam penuh berdandan, Novaji akhirnya selesai didandani. Sempurna. Aku percaya bahwa pria manapun yang melihatmu akan memiliki keinginan untuk mendapatkanmu. Kata pria paruhbaya dengan puas. Melihat dirinya di cermin, Novaji harus mengakui bahwa penata rias profesional ini memang luar biasa. Ketika dia meninggalkan ruangan, Robert Huo sedang berdiri di depan pintu. Robert Huo tercengang saat melihat Novaji sekilas. Novaji biasanya memakai riasan, tapi dia tidak suka riasan tebal. Biasanya dia hanya memakai lipstik dan sesekali memakai eyeshadow. Sedangkan untuk bedak dan sejenisnya, dia selalu terlalu malas untuk membuatnya. Penata rias sangat cocok dengan temperamen pribadinya, dan riasan secara keseluruhan terlihat sangat dingin. Robert Huo telah melihat banyak wanita cantik, dan ada banyak kepribadian dingin seperti itu, tetapi hanya sedikit orang yang akan bertindak seperti Novaji, bahkan matanya sangat dingin. Sepertinya efek riasannya tidak buruk kali ini? Novaji bertanya dengan sudut mulut yang sedikit terangkat. Dia melihat rasa apresiasi di mata Robert Huo, dan dia merasa senang karenanya. Robert Huo tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Sangat bagus. Cocok denganmu, Tuan Muda dari keluarga Liu pasti akan terpesona dibuat olehmu." Benar saja, laki-laki hanya melihat penampilan. Novaji mendengus dan berbalik. Robert Huo tertawa. Apa artinya melihat ke permukaan saja? Apakah karena orang memiliki wajah sehingga tidak menunjukkannya kepada orang lain? Selain itu, baik IQ maupun penampilan adalah salah satu kemampuan manusia. Jika pandai menggunakannya, bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Setelah Novaji kembali ke kantor pusat perusahaan, Colin Ji sudah lama menunggu. Setelah melihat Novaji di pintu gerbang perusahaan, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Maurice Liu itu pasti akan sangat bahagia karena dia bisa menikahi istri yang begitu cantik." "Ini sudah dibicarakan, tapi aku tidak suka kalian fokus pada penampilan wanita," kata Novaji dingin. Colin Ji melirik ke arah Robert Huo, Robert Huo mengangkat bahu sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan bicarakan ini. Maurice Liu sedang menunggu kamu di kantor Dirut. Ayo pergi." Selain itu, apa yang dikatakan Saun akan dimulai, akan ada berita awal hari ini. Mungkin harus menunggu beberapa hari untuk benar-benar menunjukkan efeknya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kita masih ada waktu panjang.
Robert Huo tersenyum. Ketiganya berbicara dan memasuki lift. Sesampainya di kantor Dirut, membuka pintu dan melihat Damien Ji, Denovan Ji, Cedric Ji dan lainnya sedang duduk di sofa. Di sofa lainnya, ada seorang pemuda yang terlihat seumuran dengan Nova Ji memegang gelas anggur merah di satu tangan dan cerutu di tangan lainnya. Dirut, Yim Ji sudah datang, kata Colin Ji. Tak perlu dikatakan, beberapa orang menoleh. Terutama pemuda dengan setelan kasual mewah, matanya berbinar ketika melihat Nova Ji. Cedric Ji berdiri dan berkata kepada pemuda itu, "Sini, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini Tuan Muda Maurice Liu, Dirut dari Liu Escorp, dan ini. Ini adalah wanita terbaik di keluarga Ji kami, Nova Ji." Maurice Liu cepat-cepat meletakkan gelas anggur merahnya, bangkit dan berjalan, mengulurkan tangannya ke Nova Ji, tersenyum dan berkata, "Aku terkejut dengan kecantikan Nona Nova. Bagaimana mungkin ada gadis secantik ini di dunia? Aku senang orang tuaku mengatur pernikahan ini." Cedric Ji semua tersenyum, dan Maurice Liu merasa puas, mereka bisa bernapas lega. Tapi Nova Ji tidak sabar untuk menendang wajah orang ini. Awalnya, Robert Huo dan Colin Ji memuji kecantikannya satu demi satu, tetapi dia lelah mendengarkan. Sekarang Maurice Liu mengatakan hal yang sama, dan itu terdengar agak menjijikkan. Yang terpenting pria ini sangat tidak jujur saat berjabat tangan, ibu jarinya mengusap punggung tangan Nova Ji, dan tidak mau lepas. Menahan rasa jijik di hatinya, Nova Ji tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Liu, apakah berbicara berdiri terus?" Maurice Liu tertawa, melepaskan tangannya dan berkata, "Baiklah. Ayo kita duduk di sofa dan mengobrol." Cedric Ji berjalan sambil tersenyum. Mengatakan, "Ya sudah, kalian bertemu. Kami orang tua tidak cocok untuk mengganggu di sini. Kalau begini, Nova, kamu, atas nama keluarga Ji, bertanggung jawab untuk jamuan tuan muda dari keluarga Liu. Semua biaya akan diganti oleh perusahaan. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menjamu tamu dengan normal, tapi orang seperti Maurice Liu pasti lebih berkualitas. Wajar jika makan beberapa ratus ribu RMB untuk sekali makan." Cedric Ji berkata bahwa membiarkan Colin Ji bertanggung jawab sebenarnya menunjukkan niat baiknya. "Selama kalian menemani Maurice Liu, berapa banyak uang yang akan dihabiskan? Kalian yang memutuskan." Colin Ji tersenyum dan berkata, "Dirut jangan khawatir. Selama Nova berbicara, aku akan membuka dompetku." Beberapa orang tertawa, dan keluar. "Apa ini pertama kalinya Tuan Muda Liu ada di sini? Mau aku antar kamu ke beberapa tempat terkenal dulu? Atau cari tempat ngopi dan makan siang?" Nova Ji bertanya. Setelah Nova Ji masuk ke kantor, Maurice Liu tidak pernah berpaling darinya, dia mengamatinya dari atas ke bawah terus-menerus. Mendengar pertanyaan Nova Ji saat ini, Maurice Liu tersenyum dan berkata, "Nona Nova, panggil saja namaku. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi kita akan menjadi pasangan." Ditemani generasi muda seperti Denovan Ji, mereka pun ikut berkata, "Betul, karena kalian akan jadi suami istri sebentar lagi, jangan panggil Tuan Muda lagi, panggil saja suamiku langsung." Wajah Maurice Liu bahkan lebih tersenyum, pertama kali bertemu, dan pihak lain adalah anak dari keluarga Ji, jika tidak, dia akan menjadi wanita biasa, dia akan memanfaatkannya sejak lama. Liu Escorp bukanlah bodoh, mengetahui bahwa keluarga Ji tidak memiliki niat nyata untuk bekerja sama, dan lebih menginginkan uang bantuan Liu Escorp. Jadi ketika mereka menikah, mereka hanya memperkenalkan anak yang seperti ini. Maurice Liu selalu disayangi sejak ia masih kecil. Berkat latar belakang ayahnya, ia dapat digambarkan sebagai pelanggar hukum dan memprovokasi banyak kesalahan. Terlepas dari karakter atau sikap, jauh dari Tiago Huo. Dia datang ke sini hari ini karena perintah wajib dari ayahnya dan juga ingin melihat seperti apa calon istrinya. Sekarang dia melihat wajah Nova Ji di depan matanya, dia sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Nova Ji yang begitu cantik membuat keinginan Maurice Liu untuk menaklukkannya bertingkat pesat.